Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat. Ya, siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji emosi. Sebuah kisah tentang harga diri, pengkhianatan, dan pembalasan yang sangat cerdas. Kita akan mengikuti perjalanan Risa, seorang istri yang kekayaannya diremehkan suaminya sendiri, Adnan. Ketika Risa mengetahui suaminya selingkuh, ia malah disambut dengan tantangan yang merendahkan. Kamu tidak akan mungkin bisa bertahan satu hari pun tanpaku dan uangku. Tapi, Adnan tidak tahu siapa Risa sebenarnya. Hanya dalam 2 hari setelah Risa pergi, kehidupannya langsung hancur total. Penasaran bagaimana seorang istri bisa menjatuhkan suami yang angkuh hanya dalam hitungan jam? Jangan lewatkan setiap detiknya. Sebelum kita mulai, Momo minta dukungan kalian ya, like video ini, subscribe ke Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah seru lainnya. Dan sekarang, ayo tunjukkan kehadiran kalian. Komen di bawah nama kalian, dari kota mana, dan tulis, hadir. Oke, sudah siap? Mari kita masuk. Keheningan malam di penthouse mewah itu terasa menusuk, tidak seperti kehangatan yang seharusnya menyelimuti pasangan suami istri yang telah mengarungi 5 tahun pernikahan. Risa duduk di tepi ranjang king size yang dingin, menatap lurus ke arah ponsel suaminya, Adnan, yang tergeletak ceroboh di nakas. Ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi pesan yang baru masuk, dan meskipun hati kecil Risa menjerit untuk mengabaikannya, tangannya bergerak sendiri, ditarik oleh firasat yang memuakkan dan tidak dapat ia tepis. Selama ini, Risa selalu dicap sebagai istri yang beruntung. Istri yang diangkat oleh keluarga suaminya yang terpandang. Adnan, sang pewaris perusahaan properti berskala menengah, selalu menempatkan Risa dalam posisi yang seolah-olah berutang budi. Risa sendiri adalah seorang insinyur komputer. Namun profesinya itu selalu diremehkan oleh Adnan dan terutama oleh Bu Elma, ibu mertuanya. Mereka menganggap pekerjaan Risa hanyalah sebuah hobi, kecil-kecilan di balik layar, tidak sebanding dengan kemewahan yang ia nikmati berkat Adnan. Mereka tidak tahu bahwa hobi Risa adalah menjalankan sebuah startup IT yang nilai sahamnya telah meroket tajam di pasar internasional. Sebuah fakta yang Risa simpan rapat sebagai rahasia. Risa meraih ponsel Adnan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan bukti yang selama ini ia hindari. Aplikasi pesan terenkripsi yang jarang Adnan sentuh kini terbuka, menampilkan rentetan percakapan mesra dan foto-foto intim dengan seorang wanita bernama Devi. Jantung Risa berdetak kencang, bukan karena sakit hati, tetapi karena konfirmasi yang menyakitkan atas semua kecurigaan yang selama ini ia tahan. Yang paling menusuk adalah sebuah pesan yang dikirim Devi, berisi rencana liburan akhir pekan keluar kota, lengkap dengan rincian biaya yang akan ditanggung Adnan. Pesan itu ditutup dengan emoji ciuman dan kalimat, "Sampai jumpa, sayang. Pastikan istri bodohmu tidak curiga." Air mata Risa tidak menetes. Yang muncul adalah rasa jijik yang mendalam, dicampur dengan nyala api kemarahan yang membakar logikanya. Kebodohan suaminya, yang selingkuh di bawah atap yang ia sendiri yakini hanya Risa yang berhak menempatinya, benar-benar melukai harga dirinya. Ia bukan hanya dikhianati, ia dihina. Risa mengambil screenshot dari semua percakapan itu, lalu mengirimkannya ke ponselnya sendiri sebelum meletakkan kembali ponsel Adnan ke tempat semula. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberaniannya. Ia tahu malam itu akan menjadi malam penentuan. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Adnan keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Ia bersiul ringan, terlihat santai dan puas diri. Ia bahkan tidak menyadari aura dingin yang terpancar dari istrinya. "Belum tidur, sayang?" tanya Adnan, sama sekali tidak ada ketulusan dalam intonasinya. Risa beranjak dari ranjang. Ia berjalan perlahan, mengambil jeda yang mematikan, lalu melemparkan ponselnya sendiri yang kini menampilkan semua bukti perselingkuhan ke atas dada Adnan. "Jelaskan ini," suara Risa rendah dan terkontrol, lebih menakutkan daripada teriakan histeris manapun. Adnan meraih ponsel itu. Seketika, ekspresi santainya luntur digantikan oleh keterkejutan, yang dengan cepat bertransformasi menjadi kemarahan yang defensif. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak menyangkal. Yang ia lakukan adalah menatap Risa dengan tatapan meremehkan,
seolah Risa telah melakukan kejahatan karena berani mengusik rahasianya. Kau menggeledah ponselku? Beraninya kau? Bentak Adnan, membuang ponsel Risa ke ranjang. Aku tidak menggeledah. Bukti itu datang sendiri, dikirim oleh jalangmu itu. Dan bukannya menyangkal, kau malah membentakku, jawab Risa, kekuatannya mulai muncul, menenggelamkan rasa sakitnya. Konfrontasi memanas. Adnan tidak mau kalah. Kebiasaannya meremehkan Risa selama ini, membuatnya merasa berhak untuk berbuat curang. Ia mulai melontarkan kata-kata yang menusuk, mencari cara untuk membalikkan kesalahan. Baiklah, ya, aku selingkuh. Kenapa? Kau mau apa? Menangis? Meminta cerai? Silakan. Adnan tertawa sinis. Memangnya kau bisa hidup tanpaku, Risa? Semua yang kau nikmati, penthouse ini, mobil mewah itu, kartu kreditmu yang tak terbatas, semua itu dari uangku, dari kekayaan keluargaku. Kau hanya seorang insinyur IT rendahan yang tidak tahu apa-apa tentang hidup mewah. Adnan maju selangkah, menantang Risa dengan tatapan mata yang penuh penghinaan. Aku berani bertaruh. Kamu tidak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku dan uangku. Kau akan kembali merangkak dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi, jangan buang waktu. Anggap ini hanya sebuah kesalahan kecil, dan kita lupakan semuanya. Tantangan itu adalah titik balik. Kata-kata itu, diucapkan dengan penuh kesombongan, menghancurkan sisa-sisa ikatan emosional Risa. Ia melihat bukan lagi suaminya, tetapi seorang pria angkuh dan picik yang sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Saat itu juga, pintu kamar diketuk. Bu Elma masuk tanpa diundang, wajahnya memerah karena penasaran. Ia jelas mendengar pertengkaran sengit itu. Ada apa ini, Adnan? Kenapa ribut-ribut? Tanya Bu Elma, namun matanya tertuju tajam ke Risa. Ini, Bu, istri bodohmu ini marah hanya karena masalah kecil. Dia mengancam akan pergi, jelas Adnan, berlagak sebagai korban yang difitnah. Bu Elma segera berpihak pada putranya. Risa, kamu itu harusnya bersyukur. Kamu hidup enak, makan enak, semua dipenuhi Adnan. Sudah, jangan berlebihan. Laki-laki itu wajar saja begitu. Kamu harusnya fokus memperbaiki diri, bukan malah menggeledah dan mencari gara-gara. Memangnya kalau kamu keluar dari sini, kamu mau tidur di mana? Di pinggir jalan? Sadar diri, Risa. Sikap Bu Elma menjadi pemicu terakhir. Risa menyadari, ia tidak hanya melawan Adnan, tetapi juga sistem patriarki dan meremehan yang dibangun oleh seluruh keluarga ini. Mata Risa kini berkilat dingin. Keputusan telah bulat. Baiklah, Adnan. Bu Elma, ujar Risa dengan nada datar dan dingin, membuat Adnan dan Bu Elma terdiam karena terkejut dengan ketenangannya yang tak terduga. Saya terima tantanganmu. Saya akan pergi dari rumah ini, dan saya tidak akan kembali merangkak. Bagus. Silakan. Pintu keluar terbuka lebar. Seru Adnan dengan nada meremehkan, yakin Risa hanya menggertak. Risa tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan berjalan ke arah lemari pakaian. Adnan dan Bu Elma hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan, mengira Risa akan mengemasi beberapa helai pakaian dan tas tangan, lalu akhirnya menyerah dan memohon maaf di pagi hari. Namun, yang Risa lakukan berbeda. Ia membuka sebuah koper besar yang selama ini tersembunyi. Dia memasukkan laptop kerjanya yang menjadi jantung perusahaannya, beberapa hard drive eksternal berisi data-data keuangan, dan dokumen-dokumen penting yang selama ini ia simpan di brankas pribadinya, termasuk salinan sertifikat beberapa properti yang dibeli atas namanya sendiri yang tidak pernah Adnan tahu. Ia hanya mengambil pakaian seperlunya, karena ia tahu, semua yang ada di rumah ini, termasuk semua perhiasan mewah pemberian Adnan, sebenarnya hanyalah aksesori yang bisa ia gantikan 10 kali lipat. Adnan dan Bu Elma hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan Risa berkemas dengan raut wajah sombong. Mereka tidak tahu bahwa setiap barang yang Risa masukkan ke dalam koper bukanlah barang seorang istri yang diusir, melainkan barang seorang CEO yang sedang menarik mundur asetnya untuk melancarkan serangan balasan. Risa menarik resleting koper. Ia mengambil satu lagi barang penting dari nakas, kunci sebuah safe deposit box di bank yang berisi saham mayoritas perusahaannya. Saya pergi, Adnan. Nikmati hari-hari, tenang MU.
kata Risa tanpa menoleh. Kau akan merindukan uangku lebih dari yang kau bayangkan. Risa melangkah keluar dari kamar, menyeret kopernya. Ia meninggalkan Adnan dan Bu Elma dalam keheningan yang penuh kemenangan palsu. Mereka tidak tahu bahwa yang baru saja mereka usir bukanlah seorang istri yang lemah, melainkan sebuah bom waktu finansial. Risa juga meninggalkan ponsel lamanya, mematikan daya, membiarkannya tergeletak di meja dapur. Ia ingin Adnan panik mencarinya dan tidak bisa melacaknya. Begitu Risa keluar dari penthouse itu, ia tidak menuju taksi atau hotel. Ia langsung menuju lokasi rahasia, sebuah suite pribadi yang telah ia sewa jauh hari, dan hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi satu-satunya orang yang akan membantunya membalikkan keadaan, Pak Jailani, sang pengacara kejam dan konsultan keuangannya. Malam itu, Adnan dan Bu Elma tertidur nyenyak dengan rasa puas diri, yakin Risa akan kembali sebelum subuh. Mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, Risa sedang duduk di depan layar laptop, mengaktifkan rencana yang telah ia susun bertahun-tahun, rencana yang akan membuat mereka berdua menyesali setiap kata hinaan yang mereka lontarkan, dan membuat mereka panik ketakutan di hari kedua. Sebuah era baru telah dimulai, era di mana Risa, sang ahli digital yang tersembunyi, akan menunjukkan kekuatan sejati, uangnya. Begitu pintu penthouse Adnan tertutup di belakangnya, Risa merasakan udara malam Jakarta yang dingin membelai wajahnya. Dingin itu tidak seberapa dibandingkan dengan hawa dingin pengkhianatan dan penghinaan yang baru saja ia tinggalkan. Dia menatap sekilas ke arah ponsel lamanya yang ia tinggalkan di dapur. Alat itu kini menjadi umpan yang sempurna. Adnan akan mengira Risa hanya merajuk dan mematikan ponsel untuk sementara, sebuah tindakan yang ia anggap kekanak-kanakan. Adnan tidak akan menyadari bahwa Risa telah berganti nomor dan mengaktifkan ponsel barunya, yang telah ia siapkan khusus untuk situasi darurat seperti ini. Risa memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil sedan hitam yang sudah menunggunya. Mobil itu adalah salah satu dari aset yang Adnan yakini miliknya. Tetapi faktanya, mobil itu dibeli oleh perusahaan holding Risa di bawah kontrak sewa beli yang rumit, menjadikannya aset perusahaan yang bisa ditarik kapan saja. Di mata hukum, Risa hanya meminjam mobil itu dari perusahaannya. Tujuan pertamanya bukanlah tempat tinggal, melainkan markas pribadinya. Sebuah kantor mewah di pusat distrik bisnis yang selama ini ia gunakan untuk mengontrol kerajaan digitalnya secara rahasia. Di sanalah Pak Jailani, pengacara kepercayaannya, sudah menanti. Pak Jailani adalah seorang konsultan hukum dan finansial yang terkenal cerdik, spesialis dalam kasus perceraian berprofil tinggi yang melibatkan pembagian aset tersembunyi. Risa telah mengenalnya selama bertahun-tahun melalui koneksi bisnisnya. Ketika Risa memutuskan untuk menikah dengan Adnan, ia sudah memiliki firasat buruk tentang sifat tamak keluarga itu, dan telah menunjuk Pak Jailani untuk membangun benteng hukum dan finansial di sekelilingnya. Setibanya di kantor, ketenangan Risa terpancar kuat. Ia tidak terlihat seperti istri yang baru saja diusir, melainkan seperti seorang CEO yang baru saja memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan saingannya. Selamat datang, Bu Risa, sapa Pak Jailani dengan hormat. Saya sudah mendengar semuanya dari Mita. Rencana pengaktifan penuh sudah siap? Risa mengangguk, meletakkan laptop dan dokumen di meja marmer. Sudah siap, Pak. Hari ini bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang memberikan pelajaran yang setimpal atas tantangan yang meremehkan itu. Dia pikir saya tidak bisa bertahan sehari tanpa uangnya. Kita tunjukkan siapa yang benar-benar tidak bisa bertahan. Malam itu, Risa dan Pak Jailani bekerja tanpa henti, memetakan setiap langkah balasan. Langkah pertama mereka sangat krusial, pembekuan dan penarikan akses secara digital. Risa, dengan keahlian IT-nya yang luar biasa, melacak dan mencatat semua rekening bersama yang dibuka atas nama Adnan, tetapi didanai oleh dana yang secara substansial berasal dari keuntungan perusahaannya. Dengan bantuan Pak Jailani, mereka menyiapkan dokumen legal yang mendesak bank-bank tersebut untuk memblokir akses Adnan, beralasan adanya konflik rumah tangga serius dan potensi penipuan keuangan. Karena Risa adalah pendana utama dan memiliki dokumen yang membuktikan sumber dana, prosesnya berjalan sangat cepat. Yang lebih kejam adalah penarikan semua fasilitas mewah yang selama ini Adnan nikmati dengan pongah. Risa telah membeli beberapa mobil mewah dan bahkan membiayai renovasi penthouse mereka melalui skema pinjaman perusahaan, menjadikan aset-aset itu secara teknis milik perusahaannya.
Mereka menyiapkan surat perintah penarikan barang bukti dengan alasan bahwa barang-barang tersebut adalah aset perusahaan yang disalahgunakan oleh direksi yang terafiliasi, yaitu Adnan, dan harus segera disita untuk audit. Sambil bekerja, Risa menerima panggilan video dari Mita, sahabat karibnya, yang juga seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka. "Risa, aku bangga padamu. Kamu akhirnya menunjukkan taringmu," kata Mita. "Tapi pastikan kamu baik-baik saja secara emosional." "Aku baik, Mite. Aku terlalu sibuk untuk merasakan sakit," jawab Risa, suaranya terdengar tegar. "Justru ini adalah kebebasan. Aku telah menanggung penghinaan Bu Elma dan kesombongan Adnan terlalu lama. Sudah saatnya mereka tahu bahwa seorang ahli IT yang mereka anggap rendahan bisa mengontrol seluruh infrastruktur hidup mereka hanya dengan beberapa klik." Mereka membahas strategi untuk hari berikutnya. Pak Jailani akan mulai mengajukan gugatan cerai dan surat peringatan. Sementara itu, Risa akan menghilang dari dunia Adnan selama 2 hari penuh, memberikan waktu bagi kepanikan untuk merayap dan menggerogoti ketenangan suaminya. Pukul 4 pagi, Risa menyelesaikan semua tugas digitalnya. Ia mematikan semua akses Adnan ke akun-akun streaming premium, mengubah kata sandi akun-akun e-commerce yang sering Adnan gunakan, dan bahkan membatalkan keanggotaan klub golf elit yang dibayar Risa tahunan. Ini adalah tindakan kecil, namun sangat menyebalkan dan mengganggu rutinitas Adnan. Sebelum beristirahat, Risa memastikan dirinya telah menghilang sepenuhnya. Ia menginap di sebuah suite hotel mewah yang lokasinya dirahasiakan, dibayar melalui rekening pribadi Risa yang tidak terhubung sama sekali dengan kekayaan bersama mereka. Risa tidur nyenyak. Tidur seorang jenderal yang baru saja meluncurkan serangan fajar. Di pagi hari yang sama, di penthouse mewah yang kini terasa kosong, Adnan terbangun dengan perasaan sedikit pusing akibat minum semalam. Ia yakin Risa pasti sudah kembali, mungkin sudah menyiapkan sarapan sambil menangis dan memohon maaf. Namun, yang ia temui adalah keheningan. Risa benar-benar tidak ada. Ia melihat ponsel lama Risa yang tergeletak mati di meja dapur. Paling juga dia menginap di tempat Mita, sahabatnya yang juga pengacara itu. Coba-coba mengancam, gumam Adnan, masih meremehkan. Adnan mencoba menyalakan televisi. Layar tetap hitam. Ia mencoba masuk ke akun streaming favoritnya, tetapi passwordnya ditolak. Ia mencoba memesan kopi dari aplikasi, tetapi kartu kreditnya ditolak karena blokir mencurigakan. Kejadian-kejadian kecil ini mulai menimbulkan rasa kesal yang samar-samar, tetapi belum cukup untuk menumbuhkan kepanikan. Pukul 11 siang, Bu Elma datang berkunjung. Seperti biasa, berharap melihat Risa merana. "Mana istrimu yang manja itu?" tanya Bu Elma sambil bersungut-sungut. "Di mana lagi? Paling di tempat temannya." "Biarkan saja. Dia tidak akan bertahan lama, Bu. Saya yakin besok pagi dia sudah kembali sambil membawa koper dan memohon maaf," jawab Adnan dengan sombong, menuang kopi dari mesin mahal yang kini juga dibiayai secara tidak langsung oleh Risa. Namun, kemudian segalanya mulai berubah menjadi lebih serius. Adnan mengambil kunci mobil sport kesayangannya, hadiah yang ia yakini dari ibunya, padahal Risa lah yang membelinya. Ia ingin pergi ke kantor dan mengabaikan drama ini. Saat ia menekan tombol unlock pada kunci, mobil itu tidak merespons. Adnan mencoba beberapa kali, tetapi mobil itu tetap diam, seolah baterainya mati. "Aneh sekali," kata Adnan. Ia mencoba menghubungi nomor Risa, tetapi hanya mendapat jawaban, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Ia mencoba nomor kantor Risa, yang biasanya diangkat oleh asistennya, tetapi kali ini hanya ada nada sambung yang terus berdering. "Mungkin Mita sedang melindunginya," kata Bu Elma. Adnan bergegas ke lobi untuk meminta bantuan keamanan agar memeriksa mobilnya. Di lobi itulah, ia menemukan kotak suratnya penuh. Di antara tumpukan surat, ada satu amplop besar dengan lambang kantor hukum yang disegel rapi. Di sudut bawah amplop, tertulis nama yang membuat tengkuk Adnan merinding, Jailani Horekan. Membuka amplop itu, Adnan dan Bu Elma membaca isinya dengan wajah pucat. Itu adalah surat peringatan resmi, somasi, yang ditandatangani oleh Pak Jailani, mengumumkan dimulainya gugatan cerai Risa atas dasar perselingkuhan dan KDRT non-fisik, penghinaan. Bagian yang paling menghancurkan adalah lampiran kedua,
pemberitahuan pembekuan rekening bersama dan permintaan penarikan aset perusahaan. Apa ini? Pembekuan rekening? Mobil ditarik? Kekayaan apa yang Risa punya sampai bisa menyewa Jaelani? Teriak Adnan panik, menggenggam surat itu erat-erat. Jaelani dikenal sebagai pengacara high class yang biayanya sangat mahal, hanya dijangkau oleh konglomerat. Bu Elma, yang selama ini yakin Risa hanyalah wanita miskin yang beruntung, mulai berkeringat dingin. Jangan panik, Adnan. Itu pasti hanya gertakan. Risa tidak punya uang sebanyak itu. Itu pasti dibayar oleh si Mita itu. Namun, keraguan sudah merayapi hati mereka. Saat Adnan mencoba menelepon bank, ia mendapat konfirmasi bahwa rekening bersama mereka yang berisi dana darurat dan biaya operasional bulanan, memang telah dibekukan sementara atas permintaan pihak penggugat yang sah. Tantangan Adnan yang sombong pada Risa kini berubah menjadi bumerang yang mematikan. Hari itu, hari pertama Risa pergi, menjadi awal dari kehancuran kecil yang mengarah pada malapetaka yang lebih besar. Adnan dan Bu Elma yang semula merasa menang dan puas, kini mulai merasakan getaran kepanikan yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari rencana balasan Risa. Pintu telah tertutup, dan Risa telah mengunci mereka di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, di dalam suite eksklusif yang tenang, Risa telah beralih dari seorang istri yang terhina menjadi seorang maestro yang sedang menjalankan orkestra kehancuran. Ia tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam, yang kini telah berganti menjadi hari kedua sejak kepergiannya, untuk menyusun detail strategi finansialnya bersama Pak Jaelani melalui panggilan konferensi terenkripsi. Ruangan kerja rahasia Risa dipenuhi dengan layar monitor yang menampilkan data keuangan kompleks, grafik kenaikan saham, dan peta kepemilikan aset yang selama ini disembunyikan dari Adnan dan Bu Elma. Mereka terperangkap dalam delusi bahwa Risa adalah beban finansial. Padahal, Risa adalah jangkar utama yang menahan kapal kekayaan mereka agar tidak karam. Pak Jaelani memulai percakapan dengan nada serius. Bu Risa, surat somasi dan pembekuan rekening sudah diterima Adnan. Reaksi mereka sudah bisa ditebak. Marah, denial, dan kemudian panik. Tapi, kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar gugatan cerai. Kita harus menunjukkan kekayaan Anda yang sebenarnya, tapi dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Risa mengangguk. Matanya menatap tajam ke layar yang menampilkan daftar perusahaan dan properti yang ia miliki atas nama perusahaan holding luar negeri. Saya sudah merancang langkah digital kedua, Pak Jaelani. Kita tidak hanya menarik aset yang saya beli. Kita akan membuktikan bahwa hampir semua aset yang Adnan banggakan, bahkan rumah yang ia yakini warisan keluarga, secara teknis memiliki keterikatan finansial dengan pinjaman atau jaminan yang saya tanda tangani secara rahasia sebagai penjamin utama. Selama bertahun-tahun pernikahan, Adnan sering meminta Risa untuk menandatangani dokumen pinjaman atau surat kuasa dengan alasan memperkuat posisi keuangan keluarga di mata bank. Sebuah skema yang Adnan tidak pahami sepenuhnya. Risa, dengan bantuan Pak Jaelani, mengubah dokumen-dokumen itu menjadi benteng pribadinya. Ia memastikan bahwa jika terjadi perceraian, ia memiliki hak untuk menuntut pelunasan segera atau penarikan jaminan. Ini adalah mode kaya raya Risa yang sebenarnya, memanfaatkan kebodohan dan kesombongan suaminya untuk menciptakan perangkap finansial yang sempurna. Risa memberikan instruksi konkret. Pak Jaelani, segera kirimkan notifikasi penarikan semua jaminan untuk pinjaman atas nama PT Adnan Property, yang jaminannya adalah aset properti mereka di pinggiran kota. Saya mau mereka merasa tercekik secara finansial, bukan hanya kehilangan uang tunai. Dan yang paling penting, segera siapkan surat pemberitahuan resmi kepada kantor dan klien-klien besar Adnan, bahwa ia sedang dalam penyelidikan internal perusahaan holding kami, karena potensi penggelapan dana dan aset. Ini akan merusak reputasi profesionalnya. Perusakan reputasi di saat kritis. Saya mengerti, Bu Risa, jawab Pak Jaelani sambil mencatat. Kami juga akan segera mengambil tindakan terhadap Bu Elma. Kami akan mengajukan tuntutan pemulihan nama baik karena fitnah dan campur tangan dalam rumah tangga. Ini akan memastikan Bu Elma tidak bisa lagi bergerak bebas mengumpulkan simpati. Dan ingat Bu, aset utama Anda, perusahaan startup Anda yang nilainya fantastis, tetap tersembunyi hingga hari sidang terakhir. Kita hanya akan menunjukkan bagian kecilnya, cukup untuk membuat mereka panik. Keesokan harinya,
Ketika Adnan masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa Risa hanya merajuk dan akan kembali, surat-surat dari Pak Jailani mulai berdatangan bagai badai. Pagi-pagi sekali, kurir pengantar dokumen berulang kali mendatangi penthouse. Surat pertama datang dari bank yang menerbitkan kartu kredit premium Adnan. Bukan sekadar penolakan, tetapi pemberitahuan resmi bahwa kartu tersebut dinonaktifkan permanen, karena adanya laporan penyalahgunaan dana yang diduga dilakukan oleh salah satu pemegang kartu yang kini sedang dalam proses hukum. Adnan, yang terbiasa menggunakan kartu itu untuk memamerkan kekayaannya kepada Devi dan teman-temannya, tiba-tiba merasa telanjang. Surat kedua jauh lebih serius. Ini adalah surat dari Departemen Legal Perusahaan Holding Risa, yang Adnan kira hanya perusahaan kecil. Isinya adalah pemberitahuan bahwa mobil sport kesayangannya, yang ia parkir mati di garasi, akan ditarik paksa dalam 24 jam ke depan, karena merupakan aset sewa guna usaha yang kontraknya telah dilanggar oleh pemegang kuasa, Adnan. Adnan bergegas menelepon Bu Elma, suaranya sudah dipenuhi histeria. Bu, mereka serius. Mobilku akan ditarik. Ban membekukan semua rekening. Apa yang sebenarnya Risa lakukan? Bu Elma, yang baru saja menerima panggilan telepon dari komunitas arisan sosialitanya yang menanyakan tentang rumor gugatan dan wanita simpanan Adnan, juga sudah berada di ambang kehancuran. Aku tidak tahu, Adnan. Pengacara Risa itu benar-benar iblis. Komunitas sudah mulai mencibirku. Aku tidak bisa menjelaskan bahwa Risa itu hanya seorang insinyur miskin, karena mereka bilang Risa menyewa pengacara termahal. Bu Elma berteriak balik. Saat itulah kepanikan Adnan mencapai klimaks. Dia menyadari bahwa Risa, yang ia yakini tidak bisa hidup sehari tanpa uangnya, kini sedang menggunakan uangnya untuk menghancurkan seluruh infrastruktur hidup Adnan. Ia mulai mencari Risa dengan panik. Ia menelepon semua teman Risa, termasuk Mita, yang hanya menjawab dingin bahwa Risa aman dan sedang mempersiapkan kejutan untuk Adnan. Adnan mencoba melacak Risa melalui GPS mobil atau laptop lamanya, tetapi ia lupa bahwa Risa adalah ahli IT. Semua perangkat itu telah di-WP atau dimatikan total. Adnan tidak dapat menemukan jejak Risa. Ia merasa terkunci dalam sebuah labirin yang dindingnya semakin mendekat. Puncaknya terjadi pada sore hari kedua, tepat 48 jam setelah Risa meninggalkan rumah. Adnan sedang berada di ruang keluarga, mencoba menenangkan Bu Elma, ketika bel pintu berbunyi. Di luar, berdiri dua orang pria berjas gelap dari perusahaan pembiayaan, didampingi dua petugas keamanan. Mereka membawa surat perintah penarikan mobil sport Adnan, lengkap dengan dokumen hukum yang sah. Adnan mencoba melawan, membentak, dan mengancam. Ini mobilku. Kalian tidak berhak. Maaf, Tuan, ujar salah satu pria itu dengan tenang. Menurut dokumen sewa guna usaha ini, mobil adalah aset PT Risa Prima Solusi, dan Nyonya Risa telah meminta penarikan kembali karena pelanggaran kontrak. Silakan minggir, atau kami akan memanggil polisi. Adnan terpaksa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana mobil yang menjadi simbol status dan kesombongannya diangkat dengan derek di depan matanya. Tetangga yang lewat mulai berbisik-bisik, menyaksikan adegan memalukan itu. Melihat kehancuran itu, Bu Elma tiba-tiba teringat satu hal yang paling krusial. Adnan, jangan lupakan pernikahan adikmu minggu depan. Kita sudah bayar semua vendornya. Cepat periksa rekening tabungan utama. Jangan sampai dana itu ikut dibekukan. Adnan bergegas memeriksa rekening tabungan utama keluarga, yang seharusnya menjadi benteng terakhir mereka. Ia memasukkan kata sandi ke aplikasi bank dan mendapati saldo rekening itu, 0. Bukan dibekukan, melainkan ditarik. Ia melihat riwayat transaksi. Semua uang, yang ia yakini adalah tabungan masa depannya, telah ditarik secara legal oleh Risa 2 hari sebelumnya. Beralasan itu adalah restitusi pinjaman pribadi yang telah ia berikan kepada keluarga Adnan selama ini. Saat itu juga, Adnan ambruk di lantai. Kepanikan yang ia rasakan bukan lagi ketakutan kecil. Ini adalah panik ketakutan yang sesungguhnya. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Istri yang ia hina dan ia tantang itu, yang ia anggap tidak akan bertahan 1 hari pun, telah menghancurkan seluruh kehidupannya hanya dalam waktu 48 jam. Dia sekarang sendirian, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa kehormatan. Adnan tahu, dia harus menemukan Risa, tidak untuk memarahinya,
tetapi untuk memohon. Risa, yang saat itu sedang menerima laporan dari Pak Jaelani, tersenyum tipis. Selesai, Pak. Sekarang, biarkan dia merasakan kesulitan mencari saya. Kita tunggu dia memohon di meja pengadilan. Hari kedua pasca kepergian Risa adalah neraka bagi Adnan dan Bu Elma. Bukan neraka yang diselimuti api, melainkan neraka yang tercipta dari keheningan ban dan penarikan aset yang memalukan. Rasa sombong yang awalnya melindungi Adnan kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh keringat dingin ketakutan. Setelah menyaksikan mobil sportnya diangkut oleh Derek, Adnan kembali ke penthouse dengan langkah gontai. Bu Elma duduk di sofa mahal, wajahnya pucat pasi. Ia sudah tidak lagi membentak atau menyalahkan Risa. Yang ada hanyalah ketakutan akan kehilangan status sosial yang selama ini ia agungkan. Berita tentang mobil Adnan ditarik sudah menyebar cepat di grup media sosial para tetangga elit. Adnan, kamu harus cepat temukan Risa. Kita tidak bisa membiarkan pengacara iblis itu menghancurkan kita. Desis Bu Elma, suaranya parau. Telepon dia. Mohon. Katakan padanya kau akan menceraikan Devi, katakan padanya apapun yang dia mau. Adnan meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menelepon nomor Risa yang lama, nomor yang ia tahu tergeletak mati di meja dapur. Nada panggilannya pun tetap nihil. Ia mencoba nomor telepon kantor Risa, yang biasanya diangkat oleh asisten setia bernama Diah, namun yang menjawab hanyalah kotak suara. Risa telah memastikan semua pintu komunikasi resmi telah ditutup rapat. Adnan semakin frustrasi. Ia mencoba menghubungi Mita, sahabat Risa, yang ia yakini menyembunyikan Risa. Mita mengangkat telepon, tetapi suaranya dingin dan tanpa basa-basi. Aku tidak tahu di mana Risa berada, Adnan. Yang aku tahu, dia aman, bahagia, dan sedang mempersiapkan kejutan terbesar dalam hidupmu. Hubungi saja pengacaramu. Kita hanya akan berkomunikasi melalui jalur hukum, kata Mita sebelum menutup telepon tanpa memberi kesempatan Adnan untuk merengek. Kepanikan Adnan meningkat drastis. Ia tidak hanya kehilangan uang tunai dan aset, tetapi yang paling parah, ia kehilangan kendali. Risa, sosok yang ia anggap lemah dan bergantung, kini berubah menjadi hantu yang menguasai seluruh jaringan keuangannya. Ia mencoba mengakses laptop pribadi Risa untuk melacak data bank atau email rahasia, tetapi Risa sudah menonaktifkan hardware-nya secara total melalui akses jarak jauh. Laptop itu kini hanyalah benda mati yang tidak berguna. Bu Elma menyarankan Adnan untuk menghubungi Pak Bima, pengacara keluarga mereka yang biasanya mengurus masalah warisan. Namun, ketika Adnan menelepon, Pak Bima terdengar enggan dan ragu-ragu. Saya sudah menerima surat somasi dari Pak Jaelani, Adnan. Ini bukan kasus perceraian biasa. Nyonya Risa tampaknya memiliki bukti yang sangat kuat, bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga potensi penyalahgunaan dana pinjaman yang menjadi aset beliau. Biaya untuk melawan Pak Jaelani di kasus ini akan sangat mahal. Dan jujur, setelah pembekuan rekening yang Anda alami, saya ragu Anda bisa membayarnya. Jelas Pak Bima, terdengar jelas bahwa ia tidak mau terlibat dalam kasus klien yang berpotensi bangkrut. Penolakan dari pengacara keluarga menjadi pukulan telak. Adnan menyadari, reputasi dan uang adalah segalanya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika uangnya hilang, ia juga kehilangan dukungan. Sementara Adnan dan Bu Elma tenggelam dalam keputusasaan, Risa, didampingi Pak Jaelani, melangkah maju ke tahap berikutnya, menjamin keruntuhan psikologis Adnan dan Bu Elma. Risa tahu bahwa kelemahan terbesar Adnan adalah rasa percaya dirinya yang berlebihan dan kebutuhannya untuk selalu terlihat kaya di mata Devi, selingkuhannya. Risa menggunakan keahlian digitalnya untuk mengendalikan situasi ini. Risa meminta Pak Jaelani untuk mengirimkan surat pemberitahuan gugatan cerai secara resmi ke alamat kantor Adnan, ke alamat rumah Devi, dan bahkan ke kantor Bu Elma, di mana ia bekerja sebagai konsultan paruh waktu. Tujuannya bukan hanya memberitahu, tetapi untuk mempermalukan mereka di hadapan publik dan rekan kerja. Tepat pada sore hari kedua, ketika Adnan sedang berada di kantornya yang mewah, mencoba meminjam uang dari rekan bisnisnya, kurir mengirimkan paket dari Pak Jaelani. Rekan bisnis Adnan, yang sudah mendengar bisik-bisik tentang penarikan mobil, mengamati dengan curiga. Saat Adnan membuka amplop itu, bukan hanya surat gugatan yang ia temukan, tetapi juga salinan screenshot percakapannya dengan Devi yang dikirimkan kepada Devi,
disertai peringatan dari Pak Jailani agar Devi menghentikan semua komunikasi dengan kliennya dan menjauhi kliennya, atau menghadapi tuntutan perusakan rumah tangga. Devi, yang terkejut menerima dokumen hukum yang menakutkan, segera menelepon Adnan dengan nada panik, bukan lagi manja. Adnan, apa-apaan ini? Istrimu mengirimkan surat ancaman kepadaku. Aku tidak mau terlibat dalam masalah hukummu. Aku tidak mau ada nama dan fotoku di pengadilan. Adnan, yang sudah kehilangan akal, mencoba menenangkan Devi, tetapi Devi sudah mengambil keputusan. Ia hanya ingin putus. Kehancuran finansial Adnan membuatnya tidak menarik lagi. Devi telah meninggalkannya, persis di hari kedua setelah Risa pergi. Penderitaan Adnan semakin diperparah oleh Bu Elma. Bu Elma menerima telepon dari ketua yayasan tempat ia sering melakukan kegiatan sosial. Ternyata, Risa melalui Pak Jailani telah mengirimkan surat berisi tuntutan hukum tentang fitnah yang dilakukan Bu Elma terhadapnya di masa lalu, termasuk tuntutan ganti rugi imaterial yang nominalnya sangat besar. Bu Elma, kami tidak bisa menoleransi anggota kami yang terlibat dalam kasus hukum serius, apalagi menyangkut fitnah dan kehormatan. Kami sangat menyesal, tetapi Anda harus mengundurkan diri sementara dari yayasan sampai masalah ini selesai, kata ketua yayasan itu dengan suara dingin. Bu Elma menangis histeris. Posisi sosial dan kehormatannya, yang selama ini ia gunakan untuk menekan Risa, kini hancur di tangannya sendiri. Ia menyadari, Risa tidak hanya menarik uang. Risa menarik semua yang mereka hargai dalam hidup. Di malam hari kedua itu, Adnan kembali ke penthouse yang gelap dan dingin. Tidak ada streaming TV, tidak ada makanan dari layanan pesan antar, kartu ditolak, dan yang terburuk, tidak ada Risa yang bisa ia salahkan atau ia perintah. Ia duduk di sofa, memegang kepala, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ia teringat kata-katanya yang sombong, "Kamu tidak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku dan uangku." Ironisnya, yang tidak bisa bertahan adalah dirinya sendiri. Hanya dalam waktu 48 jam, ia kehilangan istri, selingkuhan, mobil, kehormatan, dukungan keluarga, dan yang paling utama, keyakinan dirinya bahwa ia adalah segalanya. Ia telah panik dan ketakutan, dan ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan kehancuran ini adalah dengan menemukan Risa, yang kini ia yakini sebagai satu-satunya penyelamatnya. Namun, Risa telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan mereka terkunci dalam kegelapan. Di saat yang sama, Risa sedang menikmati makan malam mewah di suite hotelnya, membaca laporan Pak Jailani tentang kejatuhan total Adnan dan Bu Elma. Ia tersenyum, bukan karena dendam, tetapi karena rasa keadilan yang akhirnya terpenuhi. "Misi berhasil, Pak Jailani," kata Risa melalui telepon. "Sekarang kita biarkan mereka berjuang sendiri selama beberapa hari. Baru setelah itu kita kirimkan final blow di bab berikutnya." Beberapa hari setelah mobil mewah Adnan ditarik dan Devi memutuskan hubungan, kekacauan di penthouse itu mencapai titik didih. Adnan dan Bu Elma hidup dalam kegelapan, secara harfiah. Risa, dalam langkah taktisnya, telah memastikan tagihan listrik dan air untuk penthouse itu, yang selama ini dibayarkan otomatis melalui akun bank perusahaan Risa, segera dihentikan. Adnan, yang sudah tidak punya uang tunai dan kartu kreditnya diblokir, tidak bisa membayar tagihan-tagihan itu sendiri. Apartemen mewah itu kini terasa seperti penjara yang pengap dan gelap. Simbol betapa cepatnya kekayaan yang tidak dihasilkan sendiri bisa lenyap. Bu Elma mulai sering sakit-sakitan akibat stres dan tekanan sosial yang ia hadapi. Tidak hanya diusir dari yayasan sosial, tetapi gosip tentang kebangkrutan Adnan dan skandal perselingkuhan telah menyebar luas di kalangan sosialitanya. Telepon Bu Elma tidak lagi berdering dengan undangan pesta, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan mencibir tentang nasib putranya. "Adnan, kita harus menjual sesuatu. Apapun. Kita tidak bisa hidup seperti ini." Rengek Bu Elma, suaranya kini penuh keputusasaan, bukan lagi kesombongan. Adnan mencoba menghubungi agen properti untuk menjual beberapa aset yang ia yakini atas namanya. Namun, disinilah benteng hukum Risa menunjukkan kekuatannya. Ketika Adnan menghubungi agen properti untuk menjual sebidang tanah di Bogor yang ia pikir adalah miliknya, agen itu menjawab dengan nada cemas. "Maaf, Tuan Adnan. Kami baru menerima pemberitahuan resmi dari kantor hukum Jailani Horekan. Tanah tersebut, meskipun tercatat atas nama Anda,
ternyata menjadi jaminan utama untuk pinjaman investasi besar yang dimiliki oleh perusahaan di bawah naungan Nyonya Risa. Pihak bank telah mengajukan surat sita karena Nyonya Risa sebagai penjamin utama telah mencabut jaminannya akibat konflik rumah tangga dan dugaan penyalahgunaan dana. Wajah Adnan seketika pucat pasi. Ia ingat, beberapa tahun lalu, Risa memang memintanya menandatangani dokumen pinjaman yang rumit untuk membantu pengembangan proyek perusahaan keluarga. Adnan terlalu malas untuk membaca detailnya dan terlalu yakin Risa tidak akan pernah berani melawannya, menandatanganinya tanpa ragu. Ia kini menyadari, semua yang ia banggakan ternyata terikat dengan Risa. Ia berlari ke kamar, mengobrak-abrik laci mencari dokumen properti lainnya, hanya untuk menemukan bahwa hampir semua sertifikat dan surat perjanjian memiliki endorsement rahasia yang ditandatangani Risa sebagai penjamin primer. Risa, sang ahli IT yang dianggap bodoh dalam bisnis, ternyata telah membangun jaring laba-laba finansial yang menjerat Adnan tanpa ia sadari. Sementara itu, Risa dan Pak Jailani sedang mempersiapkan langkah berikutnya, yang dirancang khusus untuk Bu Elma. Risa tahu, Bu Elma paling takut kehilangan harga diri dan diasingkan dari lingkungan sosial. Pak Jailani, ini saatnya, kata Risa. Kirimkan surat somasi kedua. Kali ini fokus pada tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan kirimkan ke Adnan. Kirimkan langsung ke rumah Bu Elma, dan pastikan kurir berpenampilan mencolok. Tepat pada sore hari, di saat Bu Elma sedang menerima kunjungan dari salah satu temannya yang pura-pura simpati, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Bu Elma. Seorang kurir berjas mahal turun membawa amplop berlogo emas yang sangat mencolok. Kurir itu dengan suara lantang memanggil nama Bu Elma di depan pintu. Bu Elma, yang merasa malu di depan temannya, dengan cepat menerima surat itu. Begitu ia melihat logo Jailani Rekan dan membaca isinya, tubuhnya langsung lemas. Isi surat itu bukan hanya gugatan fitnah, tetapi daftar panjang penghinaan yang pernah ia lontarkan kepada Risa selama bertahun-tahun, termasuk tuduhan Risa sebagai istri mandul, padahal Risa menunda kehamilan demi fokus pada perusahaan, dan meremehkan Risa sebagai wanita miskin. Tuntutan ganti rugi imaterial yang diajukan Risa mencapai angka fantastis, cukup untuk meludeskan semua kekayaan pribadi Bu Elma. Teman Bu Elma yang melihat wajahnya langsung berubah pucat bertanya, "Surat apa itu, Elma? Gugatan dari Risa?" Bu Elma tidak bisa lagi menutupi. Ia menangis terseduh-seduh. Dia menuntutku ganti rugi ratusan juta karena aku hanya bilang dia tidak bisa mengurus rumah tangga. Risa benar-benar ingin menghancurkan kami. Kabar tentang Bu Elma yang dituntut oleh menantunya sendiri, karena fitnah menyebar seperti api di antara komunitas sosialita. Mereka tidak lagi simpati, tetapi justru mencibir. Bu Elma yang selama ini selalu memandang rendah orang lain kini, menjadi bahan gosip utama. Kehormatannya hilang sepenuhnya. Di penthouse, Adnan sedang berusaha mencari uang tunai. Ia mencoba menjual jam tangan mewah peninggalan ayahnya, tetapi ternyata jam tangan itu adalah hadiah yang dibeli Risa untuknya, dan lagi-lagi, terikat dengan perusahaan Risa sebagai aset pajangan. Ia merasa dicekik oleh istrinya yang tak terlihat. Adnan mencoba menelepon kembali Devi, selingkuhannya, berharap Devi akan memberinya sedikit uang tunai. "Halo, Devi, aku butuh bantuanmu. Aku benar-benar terdesak," kata Adnan memelas. "Jangan pernah telepon aku lagi, Adnan. Kau adalah pria yang akan segera bangkrut dan punya masalah hukum yang rumit. Jauhi aku. Aku sudah menemukan pria lain yang lebih stabil dan tidak punya istri gila yang bisa mengirim pengacara elit untuk menuntutku," jawab Devi, lalu menutup teleponnya. Kegagalan total ini membuat Adnan benar-benar hancur. Ia berjalan menuju dapur, mencoba mencari air minum karena air sudah diputus. Ia melihat ponsel lama Risa yang tergeletak mati di meja. Ia mengambilnya, meremasnya dengan frustrasi. "Risa, cukup. Aku terima. Aku akui, aku yang salah. Aku mohon, kembalilah," teriak Adnan ke dalam penthouse yang gelap dan kosong. Ia akhirnya mengakui kekalahannya secara mental. Tantangan yang ia lontarkan, "Kamu tidak akan mungkin bisa bertahan satu hari pun tanpaku dan uangku," kini terasa seperti kutukan yang mematikan. Ia menyadari bahwa Risa tidak hanya bertahan, tetapi Risa telah menggunakan kekayaan pribadinya yang fantastis, yang selama ini ia simpan rapat, untuk menarik semua akses kehidupan Adnan. Adnan kini sendirian,
miskin, diusir sosialita, dan ditinggalkan selingkuhan. Ia tidak punya pilihan lain selain mencari Risa. Adnan memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Dia akan pergi ke kantor Mita, sahabat Risa, dan berkemah di sana sampai Mita memberitahunya keberadaan Risa. Adnan harus merangkak dan memohon. Dia harus memohon kepada istri yang ia hina untuk menghentikan kehancuran ini. Hari ketiga sejak kepergian Risa, ia akhirnya tunduk pada ketakutan dan kepanikannya. Keputusan Adnan untuk mencari Risa secara langsung membawa drama ke tingkat yang baru. Ia tahu, pergi ke kantor Mita, sahabat Risa yang juga seorang pengacara, adalah tindakan yang memalukan, tetapi ia tidak punya pilihan. Setelah mandi air dingin, karena pemanas air juga mati akibat pemutusan listrik, Adnan mengenakan pakaian terbaik yang tersisa dan pergi. Ia harus menggunakan taksi online, meminjam sedikit uang tunai dari Bu Elma yang juga sudah kehabisan, karena semua akses keuangannya sudah diblokir. Di kantor Mita, Adnan disambut bukan oleh Mita, melainkan oleh seorang resepsionis yang dingin dan seorang petugas keamanan yang siaga. Mita menolak bertemu dengannya, hanya mengirimkan pesan melalui resepsionis, "Nona Risa tidak ada di sini, dan Nona Mita tidak akan berbicara dengan pihak yang sedang digugat secara hukum. Segala komunikasi harus melalui Pak Jailani." Adnan mencoba berkemah di lobi kantor Mita, berharap Mita akan kasihan. Namun, setelah 2 jam duduk seperti pengemis, petugas keamanan dengan sopan memintanya pergi, mengancam akan memanggil polisi jika ia mengganggu ketertiban. Adnan menyadari, pintu Mita tertutup rapat. Rasa putus asa Adnan kini bercampur dengan kemarahan yang membabi buta. Ia kembali ke Bu Elma, yang juga sedang histeris karena tagihan air di rumahnya telah diputus. "Adnan, kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan Risa menghancurkan kita. Keluarga besar sedang mengadakan pertemuan penting malam ini, kita harus datang. Kita harus mengungkapkan betapa kejamnya Risa kepada mereka semua," usul Bu Elma, matanya menyala-nyala dengan ide terakhir untuk mencari simpati. Keluarga besar Adnan, yang sangat mementingkan citra dan status sosial, memang sering mengadakan pertemuan bulanan. Adnan setuju. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membalikkan keadaan, untuk memamerkan luka mereka dan meyakinkan keluarga besar bahwa Risa adalah menantu durhaka yang tamak. Malam harinya, Adnan dan Bu Elma tiba di restoran mewah, tempat pertemuan keluarga besar diadakan. Mereka memasuki ruangan dengan wajah memelas yang sudah mereka persiapkan, berharap mendapat simpati. Tepat saat mereka masuk, mereka disambut bisik-bisik yang tidak seperti yang mereka harapkan. Semua anggota keluarga besar menatap mereka dengan tatapan campuran rasa ingin tahu, jijik, dan sedikit rasa kasihan. Rumor tentang mobil ditarik, rekening diblokir, dan Bu Elma yang dituntut karena fitnah, sudah menyebar. Adnan dan Bu Elma mencoba berjalan gagah, mencoba mendekati tetua keluarga untuk mengadu. Namun, baru beberapa langkah, mereka tiba-tiba terhenti. Di sudut ruangan, di meja paling terhormat, duduklah Risa. Risa mengenakan gaun malam yang elegan dan mahal, tetapi bukan dari perhiasan atau pakaian yang dibelikan Adnan. Perhiasan yang dikenakannya adalah perhiasan baru, yang bersinar lebih terang dan berkelas. Risa tidak sendirian. Di sebelahnya duduk Pak Jailani, pengacara kondang yang kehadirannya di acara keluarga besar itu sudah menimbulkan kehebohan tersendiri. Risa dan Pak Jailani terlihat sedang berbicara santai, seolah mereka adalah tamu kehormatan, bukan pihak yang bersengketa. Melihat Risa yang tenang dan bercahaya, kontras dengan wajah Adnan dan Bu Elma yang kuyu dan stres, membuat nyali mereka menciut. Ini bukan Risa yang mereka kenal. Ini adalah Risa sang CEO, Risa sang pembalas dendam yang cerdas. Adnan memberanikan diri mendekat. "Risa, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak seharusnya datang ke acara keluarga kami." Risa mengangkat alis, tersenyum dingin. "Keluarga kita, Adnan. Dan saya datang sebagai tamu terhormat. Sepertinya kamu lupa. Sebelum kita resmi bercerai, saya masih bagian dari keluarga ini, dan saya punya hak untuk menghadiri acara sosial. Kamu datang untuk mempermalukan kami, ya?" desis Bu Elma. Risa mengabaikan Bu Elma. Pak Jailani mengambil alih percakapan. "Tuan Adnan, Bu Elma. Kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan pesan resmi terakhir sebelum sidang. Nyonya Risa ingin menyelesaikan masalah ini secara bermartabat,
di hadapan saksi-saksi yang netral. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Ini adalah panggung yang sempurna bagi Risa. Pak Jaelani berdiri. Izinkan saya, sebagai kuasa hukum Nyonya Risa, menyampaikan sesuatu kepada keluarga besar ini, sekaligus sebagai penutup bab rumah tangga yang menyedihkan ini. Apa yang akan kamu lakukan, Risa? Teriak Adnan, kini benar-benar ketakutan. Risa hanya menatapnya, seolah berkata, kau yang memintanya. Pak Jaelani mulai berbicara dengan suara lantang dan jelas. Saya di sini untuk menyampaikan fakta. 3 hari lalu, klien saya, Nyonya Risa, pergi dari rumah setelah dihina dan ditantang oleh suaminya, Tuan Adnan, yang mengatakan bahwa Nyonya Risa tidak akan bisa bertahan 1 hari pun tanpa uang, Tuan Adnan. Namun, lanjut Pak Jaelani, faktanya adalah, Nyonya Risa bukan hanya seorang insinyur IT biasa. Beliau adalah CEO dan pemilik tunggal dari PT Global Solusi Digital, sebuah perusahaan startup yang nilainya saat ini mencapai triliunan rupiah. Semua aset mewah yang selama ini Tuan Adnan banggakan, termasuk penthouse tempat tinggal mereka, mobil sport yang baru saja ditarik, dan bahkan dana operasional harian Tuan Adnan, berasal dari kekayaan pribadi Nyonya Risa yang disamarkan melalui skema pinjaman dan jaminan perusahaan. Seluruh ruangan gempar. Wajah Adnan dan Bu Elma kini tidak lagi pucat, tetapi merah padam karena malu. Pak Jaelani menunjukkan bukti-bukti digital yang telah disiapkan Risa, berupa grafik pertumbuhan perusahaan Risa dan dokumen bank yang membuktikan aliran dana. Tuan Adnan dan Bu Elma selama ini hidup dalam ilusi, percaya bahwa kekayaan mereka adalah milik mereka sendiri, sementara sesungguhnya mereka hanya menikmati fasilitas yang dibiayai oleh orang yang paling mereka remehkan, yaitu Nyonya Risa, tegas Pak Jaelani. Dengan kepergian Nyonya Risa, semua akses finansial telah ditarik. Tantangan Tuan Adnan telah menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi ia kehilangan seluruh infrastruktur kehidupannya yang selama ini dijamin oleh kekayaan Nyonya Risa. Pak Jaelani kemudian menoleh ke Bu Elma. Dan mengenai tuntutan fitnah, Nyonya Risa mengajukannya bukan karena uang, tetapi karena harga diri. Beliau ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang dihina karena status sosialnya memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan, bahkan di hadapan mertuanya sendiri. Adnan mencoba berteriak menyangkal, tetapi suaranya tercekat. Ia sadar, tidak ada yang akan membelanya. Kekayaan dan status Risa yang baru terungkap telah membalikkan simpati publik. Risa akhirnya berbicara, suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang menghancurkan. Saya datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk mengumumkan secara resmi, gugatan cerai saya akan segera masuk ke pengadilan. Saya ingin hidup saya kembali. Dan saya pastikan, Adnan dan Bu Elma, kalian tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta saya yang sah. Pengungkapan aib di acara keluarga besar itu menjadi final blow psikologis bagi Adnan dan Bu Elma. Mereka terperangkap, dipermalukan, dan seluruh keluarga besar mereka kini tahu bahwa mereka adalah penipu yang hidup dari uang wanita yang mereka hina. Bu Elma menangis terseduh-seduh, sementara Adnan hanya bisa berdiri kaku, menatap Risa, menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan masa depannya sendiri demi kesombongan yang bodoh. Risa, didampingi Pak Jaelani, kemudian meninggalkan ruangan, meninggalkan Adnan dan Bu Elma tenggelam dalam aib yang tak terhapuskan. Setelah dipermalukan secara brutal di acara keluarga besar, Adnan dan Bu Elma kembali ke penthouse dalam keadaan hancur lebur, baik secara emosional maupun finansial. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Risa, melalui Pak Jaelani, merancang langkah-langkah hukum dan finansial yang bertujuan untuk melumpuhkan mereka secara total sebelum sidang perceraian. Risa tahu bahwa Adnan memiliki beberapa aset lain yang selama ini ia gunakan untuk modal pamer kepada teman-temannya, terutama sebuah perahu pesiar kecil di dermaga pribadi, yang ia yakini dibeli dari pinjaman bank yang telah ia lunasi. Sekali lagi, Adnan salah besar. Risa segera menghubungi Pak Jaelani. Pak, perahu pesiar Adnan adalah jaminan terakhir yang tersisa dari pinjaman modal awal perusahaan kami. Segera kirimkan tim penarikan. Lakukan ini saat Adnan sedang berada di tempat umum. Biarkan dia merasakan penghinaan sosial sepenuhnya. Pak Jaelani menyetujui, menambahkan sentuhan dramatis pada rencana tersebut. Sempurna, Bu Risa.
Kami akan melakukan penarikan saat ia sedang menggunakannya untuk pesta kecil dengan rekan-rekannya, itu akan memaksimalkan dampaknya. Sementara itu, Adnan, yang kini tidak punya uang sama sekali dan sudah diisolasi oleh keluarga besar, mencoba menjual jam tangan mahal terakhirnya di sebuah toko perhiasan ternama. Ia berhasil mendapatkan sedikit uang tunai, cukup untuk membeli beberapa kebutuhan dasar dan mengisi bensin perahu peninggalannya. Karena tidak ada tempat untuk bersosialisasi dan tidak punya uang untuk menyewa tempat hiburan, Adnan memutuskan untuk menggunakan perahu pesiarnya, yang ia yakini bebas dari jangkauan Risa, untuk mengadakan pesta kecil-kecilan dengan beberapa temannya yang paling loyal, yang sebenarnya hanya datang karena mengira Adnan masih punya kekayaan tersembunyi. Di dermaga mewah, di tengah suasana pesta yang dipaksakan, Adnan sedang berdiri sombong di dek perahu, mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa masalahnya dengan Risa hanyalah kesalahpahaman kecil. Santai saja, kawan-kawan, Risa itu hanya menggertak. Perahu ini milikku pribadi, dibeli tunai bertahun-tahun lalu. Dia tidak akan bisa menyentuhnya, kata Adnan, meskipun ia berbohong. Tepat saat ia mengucapkan kalimat itu, sebuah speedboat berkecepatan tinggi mendekati perahu Adnan. Dari speedboat itu turun 3 orang pria berjas, didampingi 2 petugas keamanan pelabuhan. Mereka melompat ke dek perahu Adnan dengan wajah datar dan serius. "Tuan Adnan?" tanya pemimpin tim penarikan. "Kami dari Divisi Hukum Pinjaman PT Global Solusi Digital, bertindak atas kuasa penuh dari Nyonya Risa. Kami memiliki surat perintah penarikan aset ini segera." Adnan terkejut. "Apa-apaan ini? Perahu ini bukan milik Risa. Ini milikku. Jangan bercanda." Pria berjas itu menunjukkan dokumen resmi dengan logo Jaelani Rekan. Menurut dokumen ini, perahu ini terdaftar sebagai jaminan sekunder untuk pinjaman modal yang saat ini macet karena pelanggaran kontrak dan penarikan jaminan primer oleh penjamin. Kami memiliki hak untuk menyita aset ini segera. Di hadapan teman-temannya yang tercengang, Adnan menjerit dan mencoba melawan. Ia bahkan berusaha memukul salah satu petugas, tetapi segera dilumpuhkan oleh petugas keamanan pelabuhan. "Risa, kamu iblis!" teriak Adnan histeris saat ia diseret keluar dari perahunya. Pria berjas itu memberikan pesan terakhir. "Nyonya Risa berpesan, Anda tidak akan pernah bisa menyembunyikan kekayaan Anda dari ahli IT yang Anda hina." Adnan hanya bisa berdiri di dermaga, dipermalukan di depan teman-temannya yang kini hanya menatapnya dengan pandangan iba dan jijik. Teman-temannya segera pergi, tidak mau berurusan dengan pria yang sudah jelas bangkrut dan terlibat masalah hukum. Adnan benar-benar sendirian, tanpa aset, tanpa kehormatan, dan tanpa dukungan. Sementara itu, di kediaman Bu Elma, situasi tidak kalah mencekam. Pintu rumahnya diketuk oleh petugas dari kantor pajak. Ternyata, Risa melalui Pak Jaelani, telah mengajukan permohonan audit atas laporan keuangan Bu Elma yang selama ini selalu dikelola Adnan. Bu Elma menyambut petugas pajak itu dengan wajah yang sudah tidak berdaya. Ia tahu, Adnan sering memanipulasi laporan pajak keluarga mereka untuk menghindari kewajiban, menggunakan celah yang diajarkan oleh rekan bisnisnya. "Nyonya Elma," kata petugas pajak itu, "kami menemukan beberapa kejanggalan serius dalam laporan pajak properti Anda selama 5 tahun terakhir. Kami perlu melakukan audit mendalam, dan jika ditemukan pelanggaran, akan ada denda yang sangat besar dan potensi tuntutan pidana." Bu Elma, yang hanya mengkhawatirkan citra sosialnya, kini harus menghadapi ancaman penjara dan denda. Ancaman ini adalah balasan Risa atas kesombongan Bu Elma yang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari Risa. Mendengar kabar ini, Adnan kembali ke rumah Bu Elma dengan langkah gontai. Ia melihat ibunya menangis di depan petugas pajak. Adnan dan Bu Elma, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kesombongan, kini duduk berdampingan, tidak punya apa-apa selain rasa penyesalan yang mendalam. Mereka saling menyalahkan, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu siapa penyebab semua ini. Keangkuhan mereka sendiri dan kata-kata hinaan yang mereka lemparkan kepada Risa. Bu Elma memandang putranya dengan tatapan kosong. "Adnan, dia menghancurkan kita. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita harus memohon padanya." Adnan mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Dia benar, Bu. Aku tidak bisa bertahan sehari pun tanpa uangnya. Dia menang. Aku harus menemuinya.
Aku harus berlutut dan memohon pengampunan. Risa, dari kejauhan, menerima laporan dari Pak Jaelani. Perahu sudah ditarik, Bu. Audit pajak Bu Elma sudah berjalan. Mereka sudah mencapai titik keputusasaan total. Apa langkah selanjutnya? Risa tersenyum penuh kemenangan. Sekarang, Pak Jaelani, kita kirimkan undangan. Undangan untuk pertemuan di kantor Anda. Biarkan mereka datang merangkak, dan biarkan saya menetapkan syarat-syarat perdamaian terakhir. Setelah kehilangan aset terakhir mereka dan dihantui ancaman audit pajak serta gugatan fitnah, Adnan dan Bu Elma benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Mereka kini tinggal di penthouse yang gelap, kotor, karena air mati, dan dingin, sebuah ironi yang menyakitkan mengingat betapa sombongnya mereka beberapa hari yang lalu. Tepat ketika mereka mencapai titik terendah, sebuah amplop berlogo kantor hukum Jaelani Hurekan datang. Isinya adalah undangan resmi untuk pertemuan mediasi terakhir, pada lusa, di kantor Pak Jaelani, untuk membahas persyaratan gugatan cerai. Undangan itu mencantumkan syarat yang tegas. Adnan dan Bu Elma harus datang tanpa pengacara. Meskipun merasa direndahkan, mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memohon Risa agar menghentikan badai kehancuran ini. Kita harus pergi, Adnan. Kita harus merangkak jika perlu. Kita harus memohon Risa untuk mencabut semua tuntutan ini, terutama tuntutan fitnahku, ujar Bu Elma. Suaranya kini seperti bisikan putus asa. Aku tahu, Bu. Aku akan lakukan apapun. Aku akan memohon agar dia kembali, jawab Adnan, matanya kosong. Ia sudah tidak memikirkan Devi atau harga dirinya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan kembali akses ke rekening Bank Risa yang ia kira adalah rekeningnya. Pada hari yang ditentukan, Adnan dan Bu Elma tiba di kantor Pak Jaelani. Kontrasnya sangat mencolok. Mereka, yang biasanya dikelilingi kemewahan, kini terlihat lusuh dan stres, sementara kantor Pak Jaelani memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme. Di ruang konferensi yang elegan, Adnan dan Bu Elma duduk dengan gelisah. Pintu terbuka, dan masuklah Pak Jaelani yang menyapa mereka dengan formalitas dingin. Kemudian, Risa masuk. Risa tidak lagi mengenakan piyama rumahan atau pakaian santai. Ia mengenakan power suit yang mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura CEO yang berkuasa, tenang, dan tanpa emosi. Penampilannya adalah pernyataan yang jelas. Wanita yang mereka remehkan telah berubah menjadi atasan yang tak terjangkau. Adnan dan Bu Elma bangkit, secara naluriah merasa tunduk. Silakan duduk, Tuan Adnan, Bu Elma, kata Risa, suaranya tenang dan tegas. Kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin langsung ke intinya. Adnan segera memotong, mencoba memohon. Risa, sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh dan sombong. Aku tidak bermaksud mengatakan kata-kata kasar itu. Aku hanya emosi. Kita bisa memperbaikinya. Kumohon, kembalilah. Aku janji akan menceraikan Devi, dan aku janji akan menghormati pekerjaanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Risa. Kau benar. Bu Elma menambahkan dengan suara memohon. Risa, nak, ibu juga minta maaf atas semua kata-kata ibu. Ibu tahu ibu salah. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Adnan, tapi ibu keliru. Tolong, cabut tuntutan fitnah itu. Ibu tidak tahan dengan semua ini, Risa. Ibu mohon, demi kebaikan bersama. Risa hanya mendengarkan dengan tatapan datar. Ia menunggu mereka selesai dengan rengekan dan permohonan mereka, lalu ia menarik napas, sebuah isyarat bahwa giliran ia yang bicara. Permintaan maaf Anda terlambat, Adnan. Kalian tidak meminta maaf karena menyesali perbuatan, kalian meminta maaf karena kehilangan kenyamanan finansial, ujar Risa dengan nada dingin. Kalian bilang saya tidak bisa bertahan sehari tanpa uang, kalian. Dalam waktu kurang dari seminggu, kalian sendiri yang ambruk tanpa uang saya. Risa kemudian menyajikan di hadapan mereka dokumen setebal tumpukan buku, yang merupakan ringkasan gugatan cerai dan tuntutan hukum. Adnan, kau menantang saya. Saya menerima tantangan itu dan saya menang. Tidak ada kata kembali. Pernikahan ini sudah selesai, kata Risa. Saya datang ke sini bukan untuk berdamai.
Saya datang untuk menetapkan syarat-syarat di mana saya bersedia menghentikan serangan hukum lebih lanjut. Syarat Risa sangat keras. Gugatan cerai dan hak penuh. Adnan harus menandatangani perjanjian cerai tanpa syarat, melepaskan semua hak atas aset bersama, yang sebenarnya adalah aset Risa yang disamarkan, dan secara hukum mengakui semua bukti perselingkuhan. Pengembalian sisa pinjaman. Adnan harus secara resmi menandatangani surat pengakuan utang sebesar sisa pinjaman yang diajukan atas nama perusahaan Risa dan menggunakan aset mereka sebagai jaminan. Jumlah ini fantastis, dan hanya bisa dibayar dengan menjual semua aset keluarga yang tersisa, termasuk rumah Bu Elma. Pengakuan publik Bu Elma harus menandatangani surat pernyataan yang mengakui secara publik bahwa semua perkataannya tentang Risa adalah fitnah, sebagai syarat agar Risa mencabut tuntutan hukum pidana atas pencemaran nama baik, walaupun gugatan perdatanya tetap berjalan. Adnan dan Bu Elma membaca dokumen itu dengan kengerian. Persyaratan ini adalah hukuman mati finansial. Jika mereka menandatanganinya, mereka akan menjadi orang miskin, dipaksa menjual rumah dan properti untuk melunasi utang yang secara teknis mereka buat sendiri, namun dibiayai Risa. Risa, kamu gila. Kamu mau kami jadi pengemis? Teriak Adnan, kemarahannya kembali meledak. Itu adalah konsekuensi dari keangkuhanmu, Adnan, balas Risa tenang. Tanda tangani ini, dan saya akan memastikan Anda tidak akan menghadapi tuntutan pidana atas penipuan pajak di masa depan, karena saya akan memberikan bukti audit yang meringankan. Tolak, dan saya akan membiarkan tim jaksa dan tim pajak saya menghancurkan kalian hingga ke akar-akarnya. Pilihan ada di tangan Anda. Bu Elma, yang takut menghadapi penjara lebih dari takut kehilangan harta, menarik lengan Adnan. Adnan, tanda tangani. Aku tidak mau masuk penjara. Kita masih bisa memulai hidup baru, Adnan, asalkan kita bebas dari tuntutan pidana. Setelah perdebatan internal yang menyakitkan, dan menyadari bahwa Risa memegang semua kartu, Adnan dengan tangan gemetar meraih pulpen. Ia menandatangani semua dokumen, termasuk pengakuan utang yang membuat ia dan ibunya harus menjual semua yang mereka miliki. Bu Elma juga menandatangani surat pengakuan fitnah, dengan air mata penyesalan. Risa mengambil dokumen-dokumen itu, tersenyum kecil pada Pak Jaelani. Sempurna. Semua diselesaikan secara damai. Sebelum Risa meninggalkan ruangan, Adnan mencoba berbicara sekali lagi. Risa, aku tahu kamu menang. Tapi mengapa kamu menyembunyikan kekayaanmu selama ini? Mengapa kamu membiarkan kami meremehkanmu? Risa berhenti di ambang pintu, menoleh. Matanya menatap Adnan dengan tatapan yang penuh kepuasan dan kesedihan yang terkendali. Saya tidak menyembunyikan, Adnan. Saya hanya memisahkan. Saya tahu nilai saya, dan saya tahu ketamakan kalian. Saya menjaga rahasia itu bukan untuk melawan, tetapi untuk melindungi diri saya sendiri ketika saatnya tiba. Dan sekarang, saatnya sudah tiba. Kalian yang memaksa saya untuk mengaktifkan mode kaya raya ini. Dan untuk Bu Elma, Risa menambahkan, menatap mantan mertuanya. Semoga setelah kehilangan semua ini, Anda belajar satu hal. Kekayaan sejati bukan diukur dari harta benda, tetapi dari harga diri dan integritas, hal yang sudah lama kalian buang. Risa kemudian meninggalkan ruangan, meninggalkan Adnan dan Bu Elma tenggelam dalam penyesalan yang mendalam dan tumpukan dokumen yang menyegel nasib kemiskinan mereka. Pertemuan terakhir itu bukan mediasi. Itu adalah eksekusi finansial yang dingin dan terencana. Setelah pertemuan yang menentukan di kantor Pak Jaelani, Adnan dan Bu Elma secara pasrah melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan Risa. Seluruh kekayaan yang mereka miliki, termasuk rumah mewah Bu Elma yang selama ini menjadi simbol statusnya, harus dijual untuk melunasi utang-utang yang secara teknis mereka buat sendiri, namun jaminannya telah dicabut oleh Risa. Proses penjualan aset-aset itu berlangsung cepat dan menyakitkan. Adnan dan Bu Elma harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah dan harta benda mereka berganti kepemilikan. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil dan sederhana, sebuah penurunan drastis dari gaya hidup mewah yang selalu mereka pamerkan. Bu Elma yang dulu dikenal sebagai sosialita kaya, kini menghindari semua kontak sosial, takut menghadapi tatapan iba dan cemoohan. Sementara kehidupan mereka berubah drastis, Risa dan Pak Jaelani mempersiapkan sidang perceraian terakhir. Sidang ini adalah formalitas,
mengingat Adnan sudah menandatangani semua perjanjian dan pengakuan yang diperlukan. Pada hari sidang, ruang pengadilan dipenuhi oleh beberapa rekan kerja Adnan, beberapa anggota keluarga besar yang penasaran, dan wartawan dari media bisnis yang tertarik pada kasus perceraian berprofil tinggi yang melibatkan CEO startup rahasia. Risa memasuki ruang sidang dengan penuh martabat, ditemani oleh Pak Jailani dan Mita. Adnan dan Bu Elma datang berdua, tanpa pengacara, wajah mereka terlihat lelah dan putus asa. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan cerai Risa, yang mencakup bukti perselingkuhan Adnan dan pengakuan tertulis Adnan tentang penghinaan dan tantangan yang ia lontarkan. Hakim mendengarkan dengan serius, sesekali melirik Adnan dengan tatapan kecewa. Puncak drama terjadi ketika Pak Jailani menyampaikan ringkasan nasib finansial Adnan dan Bu Elma sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Yang mulia Hakim, kata Pak Jailani dengan suara mantap, klien kami, Nyonya Risa, dengan berbesar hati telah menyetujui perjanjian damai di luar pengadilan. Namun, penting untuk dicatat, Nyonya Risa sama sekali tidak menuntut pembagian harta gonogini, karena berdasarkan bukti, hampir semua aset yang dimiliki tergugat dibiayai atau dijamin oleh Nyonya Risa melalui perusahaan beliau. Pak Jailani kemudian mengungkapkan detail kebangkrutan yang dialami Adnan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani di kantornya. Tergugat, Tuan Adnan, dan juga Ibu Elma, kini terpaksa menjual semua properti dan aset mereka untuk melunasi kewajiban pinjaman yang mereka ambil sendiri. Mereka telah kehilangan penthouse, mobil, dan properti sekunder lainnya. Ini bukan hukuman dari Nyonya Risa, yang mulia, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan finansial yang tidak bijaksana dan didasari oleh kesombongan. Mereka secara legal telah mengakui bahwa merekalah yang tidak bisa bertahan tanpa kekayaan Nyonya Risa. Mendengar kata-kata ini, Bu Elma tiba-tiba menangis histeris di ruang sidang. Ia tidak tahan lagi dengan rasa malu yang harus ia tanggung. Adnan mencoba menenangkan ibunya, tetapi ia juga tampak rapuh. Ia menatap Risa, bukan dengan marah, melainkan dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. Hakim mengetuk palu. Mengingat semua bukti, pengakuan tergugat, dan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di luar pengadilan, pengadilan memutuskan, perceraian dikabulkan. Hubungan pernikahan antara Nyonya Risa dan Tuan Adnan secara resmi berakhir hari ini. Nyonya Risa memegang hak penuh atas semua aset dan kekayaan yang ia miliki sebelum dan selama pernikahan, dan gugatan fitnah terhadap Ibu Elma dinyatakan selesai berdasarkan perjanjian damai. Paluan palu hakim itu adalah suara terakhir dari kehancuran Adnan. Ia dan Bu Elma kini resmi bercerai dan menjadi miskin. Setelah sidang usai, Risa berjalan melewati Adnan dan Bu Elma. Adnan menahan langkah Risa. "Risa, tunggu," kata Adnan, suaranya tercekat. "Aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena aku kehilanganmu. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Kamu benar-benar menang. Aku yang kalah total. Aku harap kau bisa memaafkanku suatu hari nanti." Risa menatap mantan suaminya itu. Tidak ada kebencian, hanya rasa kasihan. "Penyesalanmu sudah tidak berarti, Adnan. Aku tidak butuh maafmu. Aku butuh kebebasan dan harga diriku. Dan aku sudah mendapatkan keduanya. Semoga kamu dan Bu Elma bisa belajar dari semua ini." Risa kemudian berbalik, tidak lagi menoleh, dan berjalan keluar dari ruang sidang, didampingi Pak Jailani dan Mita. Ia meninggalkan Adnan dan Bu Elma yang hanya bisa menatap punggungnya, tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Risa tidak hanya memenangkan perceraian, tetapi ia memenangkan kembali dirinya sendiri, dan membuktikan kepada dunia, bahwa wanita yang diremehkan memiliki kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar daripada kekayaan yang terlihat. Adnan dan Bu Elma kini harus menghadapi kenyataan pahit. Memulai hidup dari nol tanpa kemewahan, sebuah hukuman yang jauh lebih setimpal daripada sekadar ganti rugi uang. Setahun telah berlalu sejak hari palu hakim diketuk, mengesahkan kebebasan Risa. Perpisahan itu bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan baru yang gemilang. Risa kini berdiri di puncak karirnya. Perusahaan startup IT-nya, PT Global Solusi Digital, telah menjadi perusahaan teknologi raksasa, meluncurkan beberapa aplikasi revolusioner yang mengubah industri. Risa, sang CEO, sering tampil di sampul majalah bisnis dan di forum-forum global, dihormati bukan hanya karena kekayaannya yang kini terbuka,
tetapi karena kecerdasan dan integritasnya. Ia bukan lagi istri Adnan, tetapi Risa, seorang visioner teknologi yang diakui dunia. Ia membeli sebuah rumah yang dirancang olehnya sendiri, sebuah mahakarya arsitektur minimalis yang memancarkan ketenangan dan kemewahan sejati, jauh dari gemerlap palsu penthouse lama. Risa juga menemukan kebahagiaan sejati. Ia menjalin hubungan dengan seseorang yang menghargai dirinya apa adanya, yang mengagumi kecerdasannya, dan yang tidak pernah meremehkan pekerjaannya. Mereka memulai hubungan yang sehat, didasari rasa saling menghormati dan mendukung. Risa kini menyadari, cinta sejati adalah ketika pasangan mendukung sayapmu, bukan memotongnya. Sementara itu, konsekuensi dari keangkuhan Adnan dan Bu Elma berlangsung pahit. Mereka terpaksa hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit di apartemen sederhana. Adnan mencoba kembali bekerja di bidang properti, tetapi reputasinya telah hancur total setelah pengungkapan aib di pengadilan dan di media sosial. Klien besar menjauh, takut terlibat dengan pria yang terbukti tidak bertanggung jawab dan pernah mengalami kebangkrutan memalukan. Adnan harus menerima pekerjaan serabutan yang penghasilannya jauh dari cukup. Bu Elma, yang tidak pernah bekerja keras seumur hidupnya, kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia harus melakukan semua pekerjaan rumah sendiri, sesuatu yang dulu selalu ia hina. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, tetapi tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Ia menjadi sosok yang terasing, dihukum oleh lingkungan yang selama ini ia agungkan. Suatu sore, Bu Elma melihat Adnan pulang dengan wajah lelah, membawa kantong belanjaan berisi makanan murah. Ia tiba-tiba teringat betapa sombongnya mereka saat mengusir Risa dari rumah dan melemparkan tantangan. "Adnan, kau ingat saat itu?" tanya Bu Elma, suaranya pelan. "Saat kita bilang Risa tidak akan bertahan sehari tanpa uangmu? Kita begitu yakin kita benar." Adnan hanya mengangguk, menunduk. "Aku ingat, Bu. Aku salah. Aku salah besar. Dia tidak butuh kita. Kitalah yang butuh dia. Dia tidak hanya bertahan, dia terbang tinggi, sementara kita jatuh. Aku menyesali setiap kata hinaan yang pernah aku ucapkan." Penyesalan itu datang terlambat. Mereka melihat tayangan berita di televisi yang kini hanya bisa mereka saksikan di ruang tamu apartemen kecil itu. Berita utama menampilkan Risa sedang menerima penghargaan internasional sebagai wanita paling berpengaruh dalam teknologi. Adnan hanya bisa menatap layar, menyaksikan senyum Risa yang tulus dan penuh kemenangan. Ia menyadari bahwa yang hilang dari hidupnya bukanlah uang, melainkan wanita luar biasa yang ia buang dengan sombong. Akhir yang baru dengan mahkota yang berbeda. Risa melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kesuksesan, menjadikan integritas dan kerja keras sebagai fondasi mahkotanya yang baru. Ia tidak menggunakan uang untuk membalas, melainkan menggunakan kecerdasan dan kekuatan hukum untuk menegakkan keadilan atas dirinya sendiri. Adnan dan Bu Elma, meskipun tidak sepenuhnya jatuh miskin, harus menjalani sisa hidup mereka dalam kesederhanaan dan penyesalan yang mendalam. Selamanya diingatkan bahwa keangkuhan dan penghinaan terhadap orang lain akan selalu membawa konsekuensi yang menyakitkan. Risa telah membuktikan bahwa wanita yang diremehkan, ketika diberi kesempatan, akan bersinar lebih terang dari yang dibayangkan para permehnya. Jangan pernah meremehkan potensi tersembunyi seseorang. Kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda yang dipamerkan, melainkan dari harga diri, kecerdasan, dan integritas. Ketika seseorang memberimu tantangan yang meremehkan, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan nilaimu yang sebenarnya.